Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Asbillah. Saya akan menjelaskan hasil proyek perencanaan sistem elektronika. Pada proyek kali ini saya membuat sebuah alat yang dapat memantau dan memonitoring serta mengontrol peralatan rumah tangga. Proyek ini yaitu proyek Internet of Things Smart Home ya. Pada proyek kali ini saya membuat alat seperti ini, di mana terdapat sebuah modul microcontroller ESP8266, terdapat juga beberapa sensor seperti sensor MQ2 untuk mendeteksi kebocoran gas, sensor water level untuk mendeteksi ketika terjadi banjir, dan juga sensor DHT11. Sensor DHT11 yang digunakan untuk memonitoring suhu ruangan. Dan juga saya meletakkan sebuah relay. Relay ini cuma satu sih sebenarnya, nanti dapat ditambah melalui pin-pin yang ada di sini. Relay ini digunakan nanti untuk mengontrol peralatan rumah tangga. Nah, pada tahap pertama saya membuat sebuah rangkaian sederhana untuk membuat layout PCB-nya. Di sini rangkaian sederhana itu saya membuat dua buah. Yang pertama untuk sensor MQ2, yang kedua untuk sensor water level. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada microcontroller ESP8266. Nah, modul WiFi ini sebagai penghubung dengan aplikasi Blink. Nah, ini contoh aplikasi yang sudah saya install. Saya karena menggunakan PC, di HP juga bisa sebenarnya di sini. Nah, di sini ada untuk relay, ada untuk monitoring suhu, monitoring kelembapan, dan ada dua sensor lagi, sensor banjir dan untuk mendeteksi gas dan asap. Baik lagi di rangkaian sebelumnya di sini ada lagi yang namanya buzzer, lampu LED. Kalau untuk di rangkaian sendiri saya menggunakan sebuah lampu LED saja, yang nanti fungsinya ketika nanti sensor dari MQ2 dan sensor banjir ini mendeteksi adanya perubahan lingkungan seperti sensor MQ2 ini mendeteksi adanya kebocoran gas, maka buzzer dan lampu LED yang warna merah akan menyala. Kemudian microcontroller ini akan memberi informasi kepada user melalui aplikasi Blink. Nah, setelah saya sudah membuat sebuah rangkaian dasarnya, kemudian saya membuat sebuah layout PCB-nya. Di sini sudah saya convert ke PCB-nya. Di sini saya menyusun komponen-komponennya. Kemudian kalau misalkan dilihat hasil layout PCB-nya seperti ini tampak dari depan, kemudian ini tampak dari belakang. Oke. Setelah selesai kita bikin layout PCB-nya, kemudian dicetak. Kalau udah jadi baru kita lakukan penyolderan. Nah, kalau misalkan kita udah selesai melakukan penyolderan dan pemasangan komponen lain, kita melakukan pengkodingan untuk microcontrollernya. Karena kita menggunakan microcontroller ESP8266, kita di sini memasukkan library ESP8266 dan sensor DHT11. Kalau untuk sensor banjir dan sensor water level kita menggunakan sensor analog, jadi nggak perlu kita masukkan di library-nya, nggak perlu dimasukkan ke sini pemrograman. Nah, karena kita menggunakan aplikasi Blink, jadi nanti sebelum itu kita juga lakuin yang namanya bikin layoutnya ini ya. Nah, layout ini bisa kita pilih di sini. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini untuk push button, kayak misalkan untuk menyalakan saklar lampu dan beberapa lain. Di sini ada juga level. Nah, ini untuk sensor banjir dan sensor gas saya menggunakan level ini. Kemudian untuk suhu saya menggunakan widget yang ini ya. Kemudian kalau misalkan udah selesai tersusun seperti ini, nanti kita masukin juga yang namanya pin virtual yang ada di sini ke dalam pengkodingan. Misal saya menggunakan
relay pin 1. Di sini saya menggunakan V12, jadi nanti dimasukin di sini 12-nya, nanti biar menghubungkan aplikasi ini dengan microcontroller. Dan juga yang lain nih, ada sensor DHT11. Nanti di sini sensor DHT11 itu temperatur di virtual 6 dan humidity di virtual 5, dimasukkan di sini. Kemudian kalau ini sensor banjir di analog, karena pada project ini saya membuat karena pin analognya cuma satu, jadi saya harus bikin alat itu menjadi dua. Untuk aplikasinya juga nanti bakal terpisah sih, untuk pengaplikasiannya ya, bukan aplikasi di sini. Kalau di aplikasi di smartphone sendiri ini udah jadi satu, jadi nanti naruhnya nanti misalkan di yang untuk sensor MQ2 nanti kita taruh di dapur, dan sensor banjir untuk ditaruh di tempat yang bisa mendeteksi banjir, kalau banjir itu di mana gitu. Nah, jangan lupa juga kita masukin kode token sebagai penghubung. Nah, kode token ini kita dapetin dari aplikasi Blink. Kita bisa ambil di sini. Nah, di sini ada yang untuk kirim email, nanti kita dapat kode token dari email, atau kita lalu kita pastein di sini. Nah, karena ESP8266 ini menggunakan modul WiFi, jadi kita masukin nanti nama WiFi kita dan kata sandinya. Kalau udah selesai codingan, nah nanti kita ini ya verif, kita compiling dulu gitu. Nah, nanti untuk pendeteksi notifikasinya, nah sini saya bikin nih, kalau misalkan saya bikin yang pertama yaitu sensor banjir. Nah, nanti notifikasi di aplikasi Blink atau email nanti akan muncul nih notifikasi kayak gini, banjir terdeteksi. Begitu juga untuk sensor MQ2 nanti bakal ada di sini gas terdeteksi atau asap terdeteksi gitu. Kalau misalkan udah di compiling, udah down compiling, baru nanti kita upload ke ESP8266, baru nanti kita uji coba. Nah, sekarang kita mau uji coba untuk melihat keefektifan alat yang sudah saya buat ini. Yang pertama kita mau lihat keefektifan dari sensor DHT11. Nah, di sini saya punya sebuah termometer digital. Kalau misalkan ini kan udah terkoneksi dengan internet, bisa dilihat sensor digital dari DHT11 ini hampir mendekati, hanya selisih beberapa derajat saja. Kalau misalkan di aplikasi Blink itu 34,8, kalau di termometer ini 35,3. Sedikit berbeda sih. Untuk errornya sendiri ini nggak nyampe 5% sih, masih dibilang worth it. Sensor water level ini prinsip kerjanya ketika air menyentuh lempengan tembaga ini, maka sensor water level ini akan menerima resistansi yang bertambah ya. Sebelumnya kita melakukan pemrograman, ketika sensor water level ini mendeteksi dengan jumlah resistansi sebesar 300, maka indikator dari buzzer itu dan lampu LED akan menyala. Nah, sekarang kita mau uji coba sensor MQ2. Nah, untuk uji cobanya sendiri saya menggunakan sebuah korek api yang ada gasnya. Nah, ketika nanti kita beri stimulasi dari gas ini, maka sensor MQ2 akan mendeteksi gas, dan di sini nanti akan terlihat levelnya. Kemudian nanti kalau misalkan batas levelnya itu kan sudah diatur 300, ketika melebihi itu maka aplikasi Blink akan memberikan notifikasi, dan begitu juga indikator buzzer dan lampu LED akan menyala. Akan saya uji coba ya.
Nah, hasilnya seperti itu. Buzzer berbunyi dan notifikasi di aplikasi Blink akan terlihat seperti ini. Sekarang kita akan uji coba pengontrolan peralatan elektronik. Pengontrolan elektronik ini saya menggunakan sebuah modul relay di sini. Sebuah modul relay. Di sini ada normally open dan normally close. Kita akan melihat seberapa efektif pengontrolan elektronik secara jarak jauh, dan kita akan melihat seberapa cepat respon microcontroller ini ketika menerima perintah. Di sini sudah dilihat bahwa ada aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini juga dapat diinstal di smartphone. Nah, terlihat seperti tidak ada delay. Sangat worth it sekali karena respon waktunya sangat cepat dan seperti tidak ada terjadinya delay. Demikian pembahasan hasil tugas perencanaan skenario mereka tentang perencanaan smartphone berbasis Internet of Things. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.